Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafilan, channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Traveler, saat ini saya masih di Bandung dan akan menginap di Hotel The Braga by Artel. Lokasinya di Jalan Braga nomor 10 Bandung. Ini adalah hotel bintang 3 yang lokasinya berada di kawasan premium. Saya katakan berada di kawasan premium karena berada di kawasan Jalan Braga Pendek yang kita kenal dengan tempat yang cukup hidup pada saat malam hari, di mana banyak resto dan hiburan malam di sini. Juga lokasinya dekat banget nih dengan Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi kalau travelers pengen jalan-jalan kemudian traveling terkait dengan lokasi-lokasi bersejarah di Bandung, pasti pilihannya adalah menginap di Hotel The Braga by Artel ini. Gak hanya Museum Konferensi Asia Afrika travelers, tapi dengan hanya berjalan kaki, travelers bisa mencapai alun-alun kota Bandung. Alun-alun kota Bandung ini lokasinya berdekatan dengan Masjid Raya Kota Bandung. Kemudian juga dekat dengan titik penjemputan atau perhentian dari bus bandros. Bus bandros ini adalah bus gratis yang disediakan oleh Pemda Bandung untuk wisatawan yang ingin menikmati kota Bandung dengan menaiki bus secara gratis. Untungannya lagi menginap di sini adalah kalau traveler senang belanja dengan harga yang murah, ke pasar baru atau ke pasar dalam kaum dan kepatihan gak terlalu jauh. Kawasan Jalan Braga ini juga di mana The Braga Bar Hotel ini berlokasi adalah kawasan yang cukup hidup pada malam dan siang hari. Di sini banyak terdapat restoran, kemudian toko-toko seni, dan kemudian pusat hiburan atau kafe sekalipun yang bisa travelers nikmati sepanjang menginap di Hotel The Braga ini. Gak hanya itu, hotel ini juga berdampingan dengan Mall Sarinah. Kita tahu bahwa Mall Sarinah ini adalah salah satu mall heritage yang dimiliki oleh negara kita dan saat ini masih dipertahankan dalam bentuk toko kecil yang menjual barang-barang khas Indonesia dan kita bisa akses langsung dari Hotel The Braga ini. Karena kawasan Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika ini merupakan area yang cukup bersejarah di kota Bandung, jadi nggak heran kalau Hotel The Braga ini juga mengikut sertakan unsur-unsur legendaris sebagai salah satu bagian dari Artotel Group Hotel The Braga ini. Kita lihat ya travelers, bagian luarnya memberikan impresi bangunan-bangunan zaman kolonial Belanda dan juga memadukan karya seni kontemporer yang khas. Nah, bagian depannya difungsikan sebagai teras cafe yang memanjang sesuai dengan vibes yang ada di Jalan Braga ini. Dimana di sini di sepanjang jalan kita banyak temukan kafe-kafe. Jadi memang momennya cukup pas ya untuk mengalihkan bangunan depan ini menjadi teras cafe. Nah, sekarang ikuti saya ya, room tour di Hotel The Braga by Artotel Braga. Nah, sekarang saya memasuki area hotel. Terus terang traveler, sebelumnya saya sebenarnya sudah mencoba beberapa kali ingin menginap di sini, tapi nggak tahu kenapa ya ketika saya akan reservasi lewat platform online selalu penuh dan kamar yang saya inginkan tidak tersedia. Ternyata hotel ini banyak menjadi tempat akomodasi turis-turis mancanegara, khususnya dari Tiongkok dan dari Jepang. Selama saya menginap di sini dan ketika breakfast, saya baru menyadari ternyata hotel ini selalu penuh dengan turis-turis asing. Mungkin karena memang lokasinya yang sangat dekat dengan kawasan bersejarah dan heritage di kota Bandung. Dan pada saat kunjungan kali ini pun saya tidak mendapatkan tipe kamar yang saya inginkan. Tadinya saya memilih kamar tipe deluxe tapi penuh, dan akhirnya saya memilih kamar tipe junior suite yang tersedia saat itu. Lokasi untuk parkirnya sempit ya, jadi bisa parkir di area depan kalau masih tersedia, tapi kalau tidak tersedia kita bisa memanfaatkan slot parkir yang ada di gedung parkir. Kalau parkirnya penuh maka akan disediakan fasilitas valet oleh pihak hotel. Nah, ini suasana lobinya ya travelers. Area resepsionisnya hanya terdiri dari meja dengan 3 kursi dan sepanjang saya menginap di sini hanya ada satu orang ya resepsionis yang bertugas. Memang sih karena hotel ini banyak digunakan grup hotel, proses check-innya tidak terlalu rumit dan saya sudah melakukan reservasi lewat platform online dan tinggal mendaftarkan untuk mendapatkan kunci. Lobinya juga masih bergaya Art Deco. Di sini ada beberapa ornamen-ornamen klasik yang menambah kesan vintage, tapi ya sekali lagi ini vintage yang modern ya travelers. Dan kalau kita ingin belanja, kita punya akses langsung ke toko Sarinah yang ada di sebelahnya.
Nah, Resto Teras Cafe yang ada di depan namanya B10 ya. Dan katanya sih informasinya restoran ini buka 24 jam. Tapi ketika saya menginap di sini, saya pagi-pagi datang sekitar jam 6, restonya sih memang terlihat terbuka tapi nggak ada petugas gitu. Dan mulai ramainya sekitar jam 8, jam 9, di mana orang-orang memanfaatkan resto ini untuk breakfast. Welcome drink juga tersedia, kita bisa ambil sendiri. Kalau mau beli oleh-oleh atau souvenir khas Bandung, di sini tersedia beberapa item yang disediakan oleh hotel yang bisa kita beli untuk oleh-oleh. Saya check-in selesai, sekarang saya mendapatkan keycard untuk menuju kamar di lantai 6. Pas nyampe di lantai 6, saya cukup terpesona ya travelers dengan jendela kaca lebar yang menampilkan suasana Bandung City View pada siang hari. Cakep banget kelihatannya, dari jauh kita bisa melihat ada gunung siluetnya, dan kemudian masih terlihat ujung dari bangunan Masjid Agung, dan kemudian suasana di sekitar alun-alun dan di Jalan Braga. Jalan menuju koridor, saya mendapatkan suasana tenang, dan meskipun Hotel De Braga ini berada di kawasan yang cukup rame ya, tapi tidak terdengar sama sekali suara berisik atau ribut dari suasana di luar. Di koridor ini juga ada tersedia dispenser di mana traveler bisa memanfaatkan untuk mengisi atau merefill tumbler atau teko air minum yang ada di kamar. Nah, ini kamarnya ya travelers. Tipe kamar yang saya tempati adalah junior suite, di mana ketika masuk kita akan mendapatkan kamar dengan layout seperti ini. Kita akan masuk melalui ruang tamu, dan kemudian di sebelah kirinya adalah tempat tidur, dan kemudian di sebelah kirinya adalah area bathroom. Di bagian depan yang kita akan temui pertama adalah meja untuk breakfast, di mana di sini juga disediakan welcoming food dan welcome cake. Tersedia 2 kursi bulat, dan kemudian ada lampu gantung yang memberikan kesan artistik, dan kemudian di depannya kita bisa mendapatkan lemari di mana di dalamnya ada room amenities. Room amenitiesnya cukup lengkap travelers, standar hotel bintang, di mana tersedia kopi, teh, kemudian ada gula diet, dan kemudian ada jar, di mana jar ini kosong ya travelers, dan kalau kita ingin mengisi air minum, kita bisa mengisinya dari water dispenser yang ada di lemari sebelah. Jadi untuk junior suite ini disediakan 1 dispenser khusus di dalam kamar, tidak perlu mengambil dari dispenser yang ada di koridor. Oh ya, di sini juga tersedia mesin kopi Nescafe Dolce ya travelers, termasuk juga sudah disiapkan 1 kapsul yang bisa kita gunakan untuk ngopi-ngopi di kamar. Di dalamnya juga ada tempat minum, gelas, cangkir yang cukup lengkap, dan kemudian di bagian bawah ada slippery yang bisa kita gunakan untuk di kamar. Mau ngecek-ngecek tampilan kita sebelum keluar kamar, bisa memanfaatkan cermin besar yang terdapat di belakang meja breakfast. Nah, ini living roomnya ya travelers, ada TV, kemudian sofa panjang, dan juga coffee table. Kalau traveler butuh tambahan bed, sofa panjang ini bisa dialihfungsikan sebagai tempat tidur ya. Nah, TV-nya cukup gede, 52 inch, dan saluran cukup banyak untuk lokal, internasional, termasuk juga bisa Netflix-an dan TV berbayar lainnya. Mau browsing YouTube juga bisa di Smart TV ini. Nah, sekarang kita masuk ke ruang tidurnya, ada di sebelah. Kamar ini masih juga ada mural di dinding kamar di belakang headboardnya. Di kamar ada tempat tidur ukuran king size dengan 4 bantal, kemudian kasur dan bantal juga empuk. Tingkat keempukannya itu medium ya travelers, jadi kalau kita tiduri nggak terlalu memblesak ke dalam. Di depan tempat tidur juga ada Smart TV dengan channel yang sama seperti yang ada di living room. Fasilitas lain yang di kamar traveler bisa lihat sendiri ya, di sini ada meja kerja dan kursinya berwarna putih, ini sama temanya dengan frame TV. Kemudian ada juga cermin gede, di kiri kanan tempat tidur ada nakas, dan perlengkapan lainnya ada telepon kamar, dan kemudian ada juga alarm dan juga berfungsi sebagai speaker. Yang saya juga suka dari kamar ini adalah lantai terbuat dari parket kayu, jadi kalau pagi-pagi AC nyala, kita bangun dan menginjakkan kaki di lantai, kaki itu nggak kerasa dingin. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya ya travelers. Kamar mandi ini kelihatannya cakep ya, ada balutan dinding yang berdesain bata expose warna putih,
tapi juga lantainya warna abu-abu tua, jadi kesannya mewah dan apalagi kalau kita lihat wastafel dan cermin kamar mandinya ya, jadi kelihatan cakep, kemudian elegan. Nah, kalau dari tadi Travelers cari lemari, nah lemarinya ternyata ada di kamar mandi, tapi lemarinya ini lemari terbuka ya Travelers. Jadi kita kalau punya baju bisa digantung di sini atau disusun di rak yang berbuat dari metal ini. Nah, yang saya suka dari kamar mandi ini adalah untuk kamar junior suite ini, kamar mandinya dilengkapi dengan shower dan juga bathtub. Asiknya lagi bathtubnya itu dilengkapi dengan TV Travelers, jadi udah kebayang lah ya kalau kita sambil berendam di air hangat di bathtub. Jadi kalau boleh dihitung sih ada 3 TV ya Travelers di kamar ini untuk kamar tipe junior suite ini. Untuk showernya ada rain shower dan juga shower tangan, kemudian aliran air dan temperaturnya juga stabil ya Travelers, dan kalau mandi air panas juga cukup lah bisa kita atur. Toiletrisnya juga lengkap, di sini ada sabun, ada sampo, ada shower gel termasuk sikat gigi. Nah, untuk sampo dan shower gelnya menggunakan kemasan botolan, jadi nggak perlu khawatir ya kehabisan waktu kita mandi. Sayangnya untuk sampo, mereka menggunakan tipe sampo dan conditioner sekaligus, jadi dalam satu media sampo. Sementara saya sih lebih nyaman kalau kita menggunakan sampo yang terpisah dengan conditioner. Towel mandi, towel wajah tersedia lengkap. Kalau Travelers ingin nge-laundry, rate-nya bisa dilihat di sini ya. Kalau saya sih tidak ada masalah dengan kamarnya ya, cukup nyaman, saya juga bisa tidur dengan nyenyak meskipun ini sekali lagi di daerah yang berada di pinggir Jalan Braga yang cukup hidup pada malam hari, tapi saya sama sekali tidak terganggu dengan suara-suara dari luar. Tidur saya pulas dan bisa bangun pagi ini dengan segar. Sekarang kita lihat ya gimana view dari jendela kamar pada pagi hari. Nah, ini Travelers ya, view dari kamar pagi hari ini dari jendela ruang tamu. Meskipun terlihat beberapa gedung tinggi, tapi tidak menghalangi kekaguman saya untuk kabut-kabut yang menyelimuti gunung. Ini nggak tahu saya gunung apa ya, tapi terlihat siluet gunungnya dari jendela kamar. Cakep sih. Ini suasana Jalan Braga dari kamar, terlihat masih sepi, masih lengang. Nah, saya mau lanjut breakfast ya Travelers. Busnya disediakan di lantai 3, jadi saya harus turun ke bawah karena kamar saya di lantai 6. Ini restonya Travelers untuk sarapan berada di samping rooftop garden. Jadi kalau dilihat dari sisi luar sih kelihatan cakep ya, dengan kanopi yang terbuat dari kain bergaris-garis, suasananya Eropa gitu. Tapi memang suasana di rooftop gardennya itu kurang hijau, jadi suasana Eropa yang kemudian dengan garden-garden yang cakep ini kurang terlihat juga. Apalagi kan furniturnya itu gayanya kontemporer ya, warna-warna cerah, kemudian ada mural-mural cakep di dindingnya. Ini kasih suasana yang ceria lah ya sambil kita bersantap di resto ini. Kemudian rumputnya juga rumput sintetis dan saya memilih duduk di area luar ya supaya saya bisa menikmati suasana ala-ala Eropa. Kalau saya lihat sih menunya cukup terbatas ya Travelers dan nggak terlalu variatif. Tapi kalau Travelers bukan penggemar breakfast dengan menu yang lengkap atau seadanya, ini sebenarnya nggak ada masalah. Sekarang kita lihat ya Travelers ada apa sih yang ditawarkan untuk breakfast menunya. Untuk makanan utamanya ada nasi putih, kemudian dilengkapi dengan nasi goreng juga, karbonya dan mie goreng. Kemudian untuk lauknya ada tumis sayuran, ada ikan goreng tepung, dan juga ada ayam semur. Untuk menu westernnya ada baked beans, ada sosis sapi dan sosis ayam, kemudian ada pasta dan juga jagung rebus. Biasanya sih di hotel saya tidak terlalu banyak ya makan untuk breakfast dan selalu mencek dulu menu tradisional apa sih yang ditawarkan, menu lokal apa gitu ya. Dan di sini yang disediakan adalah nasi tutuk oncom ala Jawa Barat. Lauknya ada ayam goreng, kemudian ada tahu tempe goreng. Mau yang hangat-hangat ada bubur ayam dilengkapi dengan kondimennya. Mau sarapan yang lebih simpel ada aneka roti, ini roti tawar dengan selai dan jamnya, dan kemudian ada toasternya. Ada juga pilihan aneka pastry baik yang savory atau yang sweet. Nah, kemudian untuk cake-nya juga ada berbagai jenis yang bisa kita pilih, ada brownies, ada banana cake, ada muffin, dan lain-lain. Juga pilihan aneka salad sayur yang bisa kita racik sendiri dan juga aneka slice fruit. Untuk pilihan menu yang lain ada di stall, ada di pojokan ya Travelers, ada pilihan varian mie instan. Kita bisa pilih varian rasanya mau yang digoreng atau rasa ayam bawang atau rasa kaldu ayam boleh.
Di sebelahnya ada pojokan untuk egg corner, bisa request sunside, omelet, atau telur rebus. Kemudian ada juga sereal untuk anak-anak, lengkap dengan susu coklat atau susu plain. Juga pilihan minuman yang lain ada teh, kopi, juga ada jus. Variasi menunya sih cukup simpel ya Travelers, dan ini pilihan saya untuk breakfast di pagi hari. Sederhana ya Travelers. Emang saya memilih untuk breakfast yang tidak terlalu kenyang. Selain menggunakan lift, Travelers juga bisa menggunakan tangga menuju tempat breakfast ini kalau Travelers berada di lobby. Nah, di pojokan di sebelah resto ini ada semacam ruang outdoor kecil, kayaknya sih ini digunakan untuk tamu-tamu yang merokok. Sekarang kita cek kolam renangnya Travelers. Kolam renangnya berada di seberang atau satu lantai lah ya dengan tempat breakfastnya. Nah ini Travelers, kolam renangnya sih cukup gede, cukup luas dan bersih. Tapi sayangnya memang di sekelilingnya dibatasi oleh dinding yang tinggi. Tapi ini sebenarnya sih lebih kepada aspek security ya, supaya anak-anak nggak jatuh, karena kan lantai untuk kolam renangnya di lantai 3. Untuk sebagai pengaman juga, tapi sayangnya memang akan mengurangi pandangan kita ke area sekitarnya. Nah mungkin saya atau beberapa travelers terbiasa berenang di kolam yang infinity pool, tapi ini bukan kolam infinity pool ya, karena dibatasi tembok jadi pandangan kita tidak terlalu melihat area sekitarnya kecuali kalau kita berdiri. Kolam dewasa, kolam anak dipisahkan oleh dinding pembatas yang di atasnya ada beberapa stepping stones warna krem. Sedia beberapa lazy bed, lazy chair, tapi kalau kolamnya penuh saya udah ngebayang ya pasti kursi ini sangat terbatas ya, dan kemudian cuma ada satu tempat yang teduh, saung ya. Jadi lazy bed ini nggak ada lazy chair ya, nggak ada umbrellanya atau payungnya. Jadi kalau kita kesini dan kemudian cukup panas terik, barang-barang kita akan kepanasan dan kita yang menunggu anak juga akan kepanasan juga. Sekarang kita cek lagi fasilitas apa yang ada di sini. Nah ini meeting roomnya ya Travelers, tapi sekaligus juga sebagai spot untuk kita santai-santai karena di sini disediakan semacam bakbin dan kemudian beberapa fasilitas untuk entertain. Ada dart dan juga ada ini nih apa itu, main bola yang di atas meja, saya lupa namanya. Sorry Travelers, kalau Travelers ingat tolong tulis di kolom komentar ya. Lokasinya ada di area meeting room. Terdapat beberapa meeting room di hotel ini yang bisa kita gunakan untuk seluruh lantai 2 ini. Jadi memang tempatnya adalah untuk meeting room. Jadi travelers bisa merencanakan lah ya kalau mengadakan meeting atau workshop di hotel ini, dan cukup banyak kamarnya atau ruang meetingnya. Ada yang kapasitas kecil mungkin 10 orang, bahkan untuk kapasitas gede sampai 50 orang juga tersedia. Kalau traveler sudah capek mengelilingi Jalan Braga dengan berjalan kaki dan pengen relax, santai-santai sambil spa atau massage, nah bisa datang ke spa yang terletak di depan reception. Tempatnya ada di lobby floor. Ruangannya nggak terlalu gede ya traveler, cuma ada 2 ruangan private untuk spa and massage. Gimana traveler? Saya sih cukup senang ya menginap di sini, selain karena dekorasinya yang simple, art deco, kemudian suasana-suasana vintage, tapi juga tidur saya nyaman, kamar saya juga menyenangkan, dan kemudian ya dekat kemana-mana, terutama ke tempat-tempat wisata yang bernilai historis di kota Bandung. Hey travelers, terima kasih sudah mengikuti saya room tour di Hotel The Braga by Art Hotel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi travelers ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, sampai jumpa.